Izin Ki. Ada ya. Ini keluarga kehormatannya Munzalan. Saudara kita. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum air hangat tuh. Puasa Ki. Oh, puasa. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyil mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bingung juga sebetulnya nih. Datang ke sini sebetulnya hanya mau ngambil ilmu dari beliau. Datang pun pakaiannya seperti ini. Pusat gaul, jaksel. Minta maaf, minta ampun Ki. Gitu. Jangan. Bahaya. Anak jaksel. Anak jaksel banget. Anak jaksel banget. Mungkin saya cerita sedikit. Sebelum saya cerita, ini saya ngajak kawan-kawan dari Jakarta. Ini teman-teman termasuk ring 1 lah. Ini namanya Mas Fikri. Mas Fikri. Jenggotnya banyak, tebal. Dia orang condet. Orang condet. Jadi saya temenan sama beliau sudah lumayan lama. Dan ada yang membuat koneksi hati saya dengan beliau yang membuat saya kenapa hari ini mau ngajak beliau ke Pontianak gitu. Seleksi alam. Seleksi alam. Alhamdulillah rupanya beliau juga sama alma mater dari Gontor Kiai. Iya. Nah, Sama ya, saya ajak dia. Alhamdulillah berangkat sama istrinya. Ada istrinya di belakang namanya Sherin ya. Terus juga di sampingnya ada Mas Rehan Mubarok. Ya, beliau ini termasuk atlet kuda. Ya, atlet berkuda. Ya, berkuda dan kuda lumping tapi. Kuda lumping. sebetulnya kalau dilihat-lihat ya memang betul. Allah itu akan mempertemukan orang-orang yang punya satu frekuensi pikiran sama untuk balik kepada Allah. Saya ngajak Mas Fikri, saya ngajak Mas Rehan ini dadakan Kiai. Oke. Malam sebelum besok pagi berangkat ke Pontianak. Masya Allah. Jadi ketika selesai tarawih, saya ngajak makan sama istri saya, Mas Fikri juga. Ngobrol-ngobrol, besok saya mau ke Pontianak. Saya udah rindu juga ke Pontianak. Saya mau silaturahim ke guru-guru saya. Spontan aja, ayo berangkat yuk ke Pontianak yuk. Saya jelasin, antum Kiai Lukman, Munzalan itu seperti apa, Ismu Yai seperti apa, Sultan Nasiro seperti apa. Ayo berangkat yuk kata dia. Hari itu juga, malam itu juga, detik itu juga saya langsung buka aplikasi, langsung saya isi tiket. Dah masukin nama tiketnya, berangkat besok pagi. Tentu ini semua adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan semuanya. Rupanya betul. Hari ini Mas Rehan, Mas Fikri haus akan ilmu sekarang. Beliau juga ada ngajak kawan juga, ada namanya Dara Arafah, ini selebgram. Mungkin di antara jamaah, abang-abang, ayah bunda, mungkin ada yang mengenal ya. Namanya Dara Arafah. Dara Arafah followernya hampir 3 juta. Kalah saya 500.000. Nanti saya tambahin. Nanti saya yang tambahin 500.000. Bisa ya? Ada. Saya di 500.000. Pakai jasa nama follower ya? Iya ya. Enggak pakai uang cash ya. Ya. Kan kurang 500.000. B. Jasa follower kata. Enggak pakai uang cash 500.000. Beda kayak. Beda. Ya? Oh beda. Itu uang kayak. Oh iya. Maklum lah saya orang kampung. Anu kan orang kota Jaksel. Ini kita canda-canda aja soalnya mereka udah banyak masalah gitu. Anu jadi ngibur mereka aja. nyenengin mereka ya. Iya, nyenengin mereka. Itu kalau suruh ala qalbil mu'min. Betul. Ini juga gerakan hati juga dari kawan-kawan yang hari ini juga tertarik sebetulnya untuk memperdalami apa itu Islam sebetulnya.
Maka ketika saya jelasin Munzalan itu seperti ini, Ismoyai seperti ini, Sultan Asyiro seperti ini, mereka terbayang ternyata Islam tuh begitu indah gitu loh. Ternyata masjid yang mereka hanya pikirkan ternyata hanya sebatas sebagai tempat sholat. Mereka berpikir justru ada impian membangun masjid juga. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya Allah. Bukakan pintu rezeki bisa bangun masjid. Amin ya Allah. Kalau Mas Rehan tadi malam saya ajak ke Sultan Asyiro, ketemu Ustadz Beri. Kebetulan kan beliau sukanya berkuda. Dan matching tuh dengan Rel Hijrah. Logonya kuda tuh kan. Ya, Ribatul Khair. Apa kata Ustadz Beri? Udah bikin masjid lah katanya. Namanya Masjid Ribatul Khair katanya. Nah, jadi rencana insya Allah nih Mas Rehan udah punya niat juga mau bangun masjid. Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol kayak insya Allah ya kayak. Siap. Insya Ada Allah. sesuatu Allah insya Allah. mudahkan. Niat baik Allah mudahkan. Nah Mas Rehan ini followernya 170.000. Ini Mas Fikri ini 40.000, hampir 40.000. Istrinya Sherin itu followernya itu berapa? 300.000 lah. Jadi ini teman-teman yang punya impact besar kepada followernya. Makanya kenapa saya ajak, karena mereka punya amanah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kemarin juga mulai terbayang kayak kita mau bikin gerak-gerakan mulai berbagi atau bersedekah yang kayak narasi sedekah 1.000, mau nggak sedekah berinfak 1.000 sehari didoakan ribuan santri. Nah itu mereka mulai memikirkan gitu, ternyata oh begini ternyata memvaluasi amal soleh kita agar lebih banyak lagi gitu. Intinya saya senang banget, mudah-mudahan saya juga panen pahala karena ngajak kawan-kawan hari ini. Karena saya yakin betul apa kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu amsalihha. Barang siapa yang orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, mudah-mudahan pahala juga ngalir kepada saya. Kemudian saya juga titip doa, saya ngajak istri saya juga lagi-lagi, ngajak ibu saya, umi saya, selalu. Ya, karena dua orang inilah doa-doanya yang membuat hari ini saya berdiri tegak di samping Kiai Lukman. Makan bakso di rumah Bu Wit. Cocuit. Oke, saya mungkin akan cerita flashback ke di tahun 2021. Di tahun itu di bulan Juni tanggal 14 jam setengah 4 sore. Jam setengah 4 sore saya lagi bertamu ke rumah orang, pulang balik ke arah kantor, naik Gojek, di belakang saya lagi buka handphone, kaget tiba-tiba ada notifikasi akun Instagram saya sudah keluar begitu saja. Tak lama kemudian habis itu saya balik ke kantor, saya yakin betul kayak akun ini hanya sebentar aja hilang ya. Maksudnya pasti bentar lagi akan balik dengan sendirinya gitu loh. Singkat cerita rupanya berhari-hari tak balik-balik, berminggu-minggu tak balik-balik. Singkat cerita saya carilah orang-orang kawan-kawan yang punya networking yang bisa membalikkan akun tersebut, tapi berbayar. Nah bodohnya saya yang hari ini masih saya sesali. Apa itu? Waktu itu saya terlalu sibuk untuk mengandalkan manusia sebagai pertolongan saya waktu itu. Sibuk mengandalkan manusia. Karena kan kata Kiai Lukman, manusia itu terbatas, sedikit banyak bohongnya. Betul rupanya. Saya cari hacker, orang-orang yang bisa membalikkan akun tersebut. Pertama, gak mampu. Yang kedua, gak mampu. Yang ketiga, gak mampu. Yang keempat, gak mampu. Sampai yang terakhir ada, yang dia ini sudah berpengalaman mengembalikan akun-akun Instagram artis-artis yang sudah jutaan followernya, yang ibaratnya sudah dipercaya. Ini orang 100% insya Allah bisa mengembalikan. Rupanya orang tersebut minta bayaran. Minta bayaran yang cukup lumayan mahal. Tembus mungkin ratusan juta waktu itu Ki. Bodohnya lagi saya apa? Bukan saya hanya mengandalkan manusia, tapi saya waktu itu merasa punya, merasa mampu. Saya punya uang, maka dengan uang saya itulah bisa membalikkan akun itu.
Akhirnya di seminggu kemudian setelah orang itu memproses untuk membalikan akun itu, dibilang apa? Mas Taki, saya minta maaf, saya nggak bisa membalikan akun ini katanya. Susah. Baru pertama kali dia ngomong seperti itu semenjak dia bekerja untuk bertahun-tahun membalikan akun Instagram artis-artis. Baru sekali. Aneh. Akhirnya sebulan berjalan, bulan kedua berjalan. Saya waktu itu sudah mulai putus asa dan frustasi. Di bulan ketiganya mungkin ada doa-doa orang tua saya, doa istri saya yang mungkin hari itu meminta kepada Allah agar anaknya dijaga sama Allah. Mungkin doa orang tua saya itulah yang membuat di perjalanan waktu saya, Masya Allah, kita kedatangan artis Bang Rizal Armada, artis akhirat nih. Dulu ya. Sekarang masih. Dulu. Jadi di bulan ketiga, bulan keempatnya, bulan kelimanya saya berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang bisa membuat saya balik jalan kepadamu ya Allah. Karena saya ngerasa betul ketika saya selesai menghafal Quran 30 juz di usia saya 17 tahun, di umur saya 18 tahun, di umur 19 tahun, ketika saya betul-betul fokus untuk yang namanya mengabdi kepada pesantren waktu itu, saya merasa hidup saya tenang, hidup saya nggak ada masalah, hidup saya nyaman gitu loh. Tapi ternyata ketika saya sudah mulai berbaur dengan banyak orang, kenal dengan kawan yang berbisnis, kenal dengan kawan kolega yang ngerti dengan berbisnis segala macamnya, akhirnya membuka banyak pikiran saya yang justru porsi saya untuk ke Al-Qur'annya jauh lebih besar. Saya lebih fokus untuk mengembangkan usaha saya waktu itu. Maka tanpa saya sadari justru usaha yang saya jalankan waktu itu melalaikan saya dengan Allah, melalaikan saya dengan ibadah. Maka wajar betul ketika itu di tahun 2021 bulan Juni akun Instagram Taki Malik ini diambil sama Allah. Saya berpikir seperti itu. Maka di bulan Novembernya, di bulan Desembernya saya memang ada program, ada roadshow ya, roadshow untuk ngisi acara kajian di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Pontianak. Pontianak ini kalau saya boleh jujur, nggak tertarik saya. Oke, mohon maaf ya. Ya saya maafkan. Saya udah biasa digituin. Dulu ada yang nggak kenal sama saya juga. Dulu. Betul, ini saya jujur. Maksudnya rasa-rasanya saya nggak mau gitu loh. Iya, dengar nama Pontianak gitu. Kayak gimana gitu kan? Kayak kurang aja gitu waktu itu. Karena saya maafin saya. Ampun, bahaya saya. Pulang dijegat nanti saya. Enggak aman. Aman saya. Aman. Akhirnya waktu itu saya berpikir Pontianak ini panas, betul? Nah, alhamdulillah betul. Panas saya bilang, terus juga maksudnya asing juga, nggak terlalu sering saya ke sana, cuman sekali waktu itu saya pernah. Akhirnya saya berpikir, ini agenda Pontianak coret aja saya bilang, ganti dengan agenda yang lain, daerah yang lain saya bilang. Planet Mars gitu. Apa nih? Ini cerita jujur kayaknya. Iya jujur. Jujur kacang hijau. Dulu bukan sekarang. Sekarang saya jatuh cinta. Memang jujur itu kadang bikin sakit hati memang. Ya. Tapi insya Allah aman kayak. Tadi mau ngasih oleh-oleh enggak jadi. Akhirnya tak lama kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba daya tariknya ke Pontianak nih kuat banget. Ngisi acara kajian di Pontianak waktu itu. Akhirnya ujung-ujungnya berangkat juga. Sampai di Pontianak ketemu sama Ustadz Berry, diajaklah ketemu sama Kiai Lukman, sama Bang EN, berbicara banyak hal. Ada satu kata yang membuat saya waktu itu tertampar betul. Lagi makan, lagi diskusi sama beliau. Kata Kiai Lukman,
kecil bagi Allah untuk membalikan akun Instagram antum itu, kata beliau. Apa kata beliau? Dah, antum sekarang fokus balik ke Al-Quran. Fokus untuk ngajak orang balik ke masjid. Rupanya memang historinya ini, Kiai Lukman ini pernah waktu itu ke Jakarta ya Kiai. Ketika saya waktu itu masih Jumawa mungkin. Enggak cuma sombong. Ya namanya manusia ini kan pernah lalai kan. Ya kan follower 70.000 kan. Ketemu sama yang 2,5 juta ya. Apa? Ya singkat cerita beliau cerita rupanya waktu itu pernah ngisi acara di Bandung. Beliau lagi di lobi, saya naik mobil waktu itu. Saya nggak tahu juga gitu kan dengan beliau waktu itu. Mohon maaf ya. Belum tahu. Ya akhirnya alhamdulillah dipertemukanlah dengan beliau. Saya merasa berdosa juga waktu itu sebetulnya. Kalau seandainya saya tahu, ya Allah ya Rabbi, berdosa betul saya melewati guru. Ada kawan. Di saat makan itulah saya langsung terpikir, oh kayaknya memang ini sentilan dari Allah kenapa akun Instagram saya hilang. Bahkan ketika akun itu hilang, bukan hanya akunnya yang hilang, tapi rezeki yang hampir saja masuk ke kantong saya ini tiba-tiba terputus. Kontrak miliaran diputus sama orang. Dulu pernah ada mau bikin semacam kerja sama bisnis, tinggal jalan, mau bikin cabang ratusan di Indonesia, diputus begitu saja. Tiba-tiba sudah ada orang lain yang menggantikan. Karena tadi akun hilang itu. Akun hilang. Gimana nggak sakit hati kan waktu itu? Akun hilang. Bahkan teman-teman saya tapi saya dapat hikmah. Ketika akun itu hilang, saya mendapatkan teman-teman yang saya bisa screening, Kiai. Siapa sebetulnya teman-teman saya yang tulus, yang menemani saya? Siapa teman-teman saya ini yang memang hanya ada maunya saja mendekati saya? Saya mulai screening, oh ini orangnya. Alhamdulillah ada hikmahnya. Singkat cerita, ketika saya fokus balik ngajak orang ke masjid, ngajak orang balik ke Al-Quran, Kiai Lukman juga ngarahin saya buat bangun masjid Malikal Mulki. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Alhamdulillah, di hari Jumat saya dipanggil sama beliau untuk datang ke Batam menemani Tuan Guru UAS. Jadi Tuan Guru Kiai Lukman ceramah, saya imam subuh. Pulang, habis itu kajian, habis itu ada peresmian Baitul Mal di Batam, saya ngaji di depan masjid. Jadi masjid itu punya halaman pelataran, ada acara, ada tenda, ya, ada bangku kursi, ada panggung. Saya diminta untuk membaca Al-Quran di situ. Yang anehnya ketika saya ngaji itu hujan, beliau saksinya. Padahal sebelumnya cerah banget. Hujan-hujan, bukan hujan lebat, tapi hujan-hujan rintik-rintik. Ya kan? Kayak kebanyakan nonton drama Korea. Kan sesuaikan follower. Oh iya, ya. Memang sesuai segmentasinya ya. Segmentasi. Bukan. Jadi ketika itu selesai ngaji ya. Yang tadinya hujannya sedikit-sedikit menjatuhi lagi. Membasahi. Ketawanya kenceng banget, Mas. Membasahi tubuh saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang hujan ini membawa banyak keberkahan buat saya bilang, berikan tanda hujan ini turun lebih besar daripada ini. Rupanya betul. Makin lama saya ngaji, saya waktu itu kan ngaji biasa ngikutin irama-iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pernah ketemu sama Syekh Abdurrahman As-Sudais, Bapak Ibu? Belum ya? Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa langsung. Bisa menikmati bacaan beliau secara langsung insyaallah. Saya kemarin baru pulang umroh, baru seminggu yang lalu. Ya Allah, nikmat betul rupanya tarawih di sana tuh ya. Ramadan di sana tuh nikmatnya luar biasa. Walaupun memang kita ngerasa haus, tapi ketika beribadah tuh beda gitu, feel rasanya itu beda. Ketika hari pertama tarawih, Abdurrahman As-Sudais, imam, Allahu Akbar, mendengar getaran beliau takbir aja tuh merinding badan.
Mudah-mudahan nanti jamaah bisa berangkat ya. Ya, insyaallah. Maka singkat cerita ketika saya ngaji, rupanya di pertengahan makin besar hujannya. Ya Allah, ada apa nih? Kok bisa-bisanya hujannya makin besar ya? Maka nggak lama panitia datang mayungin saya. Untung payung yang kebalik. Biasanya saya pakai payung kebalik soalnya. Saya nampung uang, nampung air kayak gitu. Alhamdulillah setelah itu selesai saya ngaji, turun saya. Nggak lama hujannya reda. Saya mikir dalam hati, ada apa nih? Kayak ada yang ngendaliin memang. Akhirnya selesai dari itu pulanglah saya ke hotel. Nah, kan panitia itu nyiapin mobil beberapa, kayak ada 3 ya kalau nggak salah. Saya sama istri ini nggak tahu pengennya bareng sama beliau pulang ya. Akhirnya beliau juga nyuruh saya buat barengan satu mobil. Dalam perjalanan mobil itulah menuju ke hotel itulah kita berdiskusi sama beliau, membicarakan masjid, membicarakan Baitul Mal, ya. Apa lagi namanya buat Baitul Malnya? Namanya saya bilang Baitul Mal Milenial Malikal Mulki. Saya bilang. Tak lama setelah itu 5 menit kemudian lagi berdiskusi ringan, istri saya ngasih tahu, sayang ada email masuk nih. Apa tuh? Diskusi dalam mobil, kita dalam perjalanan ke hotel pagi-pagi. Istri saya bilang, yang ada email masuk nih. Kenapa? Akun Taki Malik sudah dikembaliin. Akun Taki Malik sudah kembali. Saya nggak percaya kan? Karena nggak mungkin tiba-tiba kok bisa balik dengan sendirinya gitu loh. Kayak nggak masuk akal. Saya ceklah akun. Betul rupanya, akun itu balik. Saya cek di searching Instagram saya, di explore. Ketemu ada nongol Taki Malik. Alhamdulillah ya Allah. Langsunglah saya peluk beliau waktu itu. Maka apa yang beliau sampaikan ketika saya lagi makan sama beliau di siang hari itu, udahlah antum fokus aja ngajak orang balik ke masjid, ngajak orang balik ke Al-Quran, maka Allah akan kasih hadiah. Akun itu akan balik dengan sendirinya dalam waktu dekat atau cepat. Mudah bagi Allah, kata beliau. Maka teringat terngiang-ngiang kata-kata beliau itu. Baru 2 minggu saya fokus ngajak orang balik ke masjid, ngajak orang balik ke Al-Quran. Tiba-tiba dikasih. Saya peluk beliau, nangis saya. Maka ini sebagian kecil cerita yang mungkin hari ini saya bertahadus bin ni'mah dengan ayah bunda pada hari ini. Artinya apa? Banyak orang hari ini sibuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Tapi justru lupa bagaimana dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hari ini sibuk menghabiskan tenaganya untuk memikirkan atau menguras tenaganya dia berpikir kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tenang bro, gue bisa menyelesaikan permasalahan ini. Padahal yang menyelesaikan permasalahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan cerita ini bisa membuat ayah bunda termotivasi. Ayah bunda bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Maafin saya yang dulu pernah lalai. Maafin saya yang dulu pernah salah. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun 2022 ini sampai seterusnya, sampai saya meninggal dunia, saya diistiqomahkan sama Allah. Agar terus menjadi orang yang bergerak memakmurkan masjid. Ya, titip doanya ayah bunda di setiap 5 waktu agar saya panjang umur, sehat, Kiai Lukman juga sehat, panjang umur, dan Masjid Malikal Mulki akan segera terbangun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Syawal ini akan mulai bergerak, kita akan mulai bangun karena rupanya kemarin selama Ramadan nggak kekejar. Target kita sebetulnya kemarin pengen dipakai buat taraweh. Rupanya ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Akhirnya kita tunda dan insyaallah nanti Syawal akan kita mulai, kita gerakin buat bangun Masjid Malikal Mulki insyaallah. Ini saja mungkin yang bisa. Masih lanjut rupanya. Insyaallah akan dibangun di Bogor, di Cibinong, ya. Yang mana saya juga akan pindah rumah ke sana. Ya. Saya kan sekarang tinggal di Jakarta di Pondok Indah. Rumah itu nyaman betul, saya bilang. Tapi saya teringat lagi, kalau memang rumah nyaman, saya bilang, tapi apakah bisa membuat peradaban di situ, saya bilang.
dengan saya berpindah hijrah ke Bogor nanti bisa mengawal Malikal Mulki, bisa mengawal pesantrennya, pesantren Qur'annya, karena pesantren yang akan saya bangun nanti itu memang fokusnya adalah mengkader para imam-imam penghafal Quran agar bisa menirukan suara imam Timur Tengah insyaallah. Jadi dari pesantren itulah yang akan kita kirim ya ke titik-titik pondok-pondok atau masjid-masjid di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang mereka bukan hanya hafal Quran, bukan hanya bersanad Al-Quran, tapi juga secara bacaan Qurannya bisa menirukan suara imam-imam Timur Tengah. Ayah bunda, kira-kira kalau kita ngajinya cuman begitu saja setiap hari, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kira-kira bosan gak? Bosan ya. Tapi kalau kita membaca Al-Qurannya dengan irama-irama yang sering kita dengar, bahkan kita aplikasikan di dalam bacaan Quran kita, maka kita akan betah berlama-lama dengan Al-Quran. Kayak kemarin saya waktu mendengar bacaan Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, satu malam itu bisa sampai sejuz. Gak kerasa bacaan. Gak kerasa dengar bacaan beliau dengan bacaan para imam-imam Timur Tengah ketika membacakan Al-Quran. Sekali lagi mudah-mudahan ayah bunda Allah izinkan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji bersama keluarganya, bersama para sahabat-sahabatnya, bersama orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saya akan membacakan ya suara-suara Imam Timur Tengah ini agar bisa membayangkan, mengafirmasi, memvisualisasi bagaimana suasana di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Yang pertama ada namanya Syekh Mahir Al-Muaqli, Imam Masjidil Haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Kemudian yang kedua ada Syekh siapa yang enak ya? Syekh Bandar Balilah, Imam Masjidil Haram. Mohon maaf ya ayah bunda, suara saya lagi kurang fit, lagi kurang maksimal karena agak pilek sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Kemudian yang ketiga yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini beserta muadzinnya, bilalnya yaitu Syekh Ahmad bin Mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. Barakallahu fikum. Terima kasih Kiai, makasih waktunya Kiai udah diizinin berbagi cerita, berbagi taharus ni'mah kepada ayah bunda. Mudah-mudahan yang meneteskan air mata Allah panggil tahun ini. Allah izinkan, Allah undang kita semuanya bisa berangkat ke Baitullah.
Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung pengen umroh.